بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kita kali ini kita akan membahas tema kupas tuntas tafsir dan takwil. Pada tema 28 dan 29 yang lalu kita sudah menyinggung masalah tafsir dan takwil. Namun secara satu kesatuan di antara keduanya belum diuraikan bagaimana relasinya. Mungkin dalam tema ini bisa disampaikan oleh Pak Iswan lebih jauh bagaimana relasi antara tafsir dan takwil dalam kerangka rasionalitas Qur'ani. Makasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masalah tafsir takwil ini kan kita bahas di tema 28, 29 kemarin sepintas itu Pak Jul ya. Nah, kemarin juga sudah kita sampaikan kalau tidak salah tafsir ini kan hanya disebut satu kali saja di dalam Al-Qur'an gitu. Nah, ini dapat kita lihat di surah Al-Furqan 33. Nah, itu di situ Allah menggunakan kata tafsir yang kita temukan itu satu kali, mana Allah mengatakan wala ya'tunaka bimasalin, tidaklah orang-orang kafir itu datang dengan membawa sesuatu masalin, suatu informasi atau sesuatu yang ganjil, illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Jadi sehingga kata Allah, kami datangkan kepada kamu ya Muhammad itu yang hak, dan ahsana tafsira, tafsir yang baik, penjelasan yang baik gitu. Nah, jadi kalau kita lihat karena ada orang kafir membawa berita, langsung Allah memberikan suatu tafsir penjelasan yang baik melalui Rasulullah ini. Jadi tafsir ini berarti dia adalah penjelasan yang temporal. Ada penjelasan temporal terhadap suatu peristiwa atau momen momen, maka dikatakan ya'tunaka. Jadi diberikan kepada Rasulullah itu mengenai hal-hal yang secara empiris dapat diindrawi. Nah, dapat diindrawi. Dia memberi permisalan nih bimasalin dapat diindrawi. Nah, oleh sebab itu kata tafsir ini yang berasal dari kata fasara ini, dia adalah dimaknai suatu tanda, artinya tanda kan. Makanya kuburan itu kita sebut pusara. Pusara itu kan artinya ada nisan ini. Nah, ini tanda gitu. Artinya makna daripada tanda itu adalah realitas yang ada di dalam batu nisan, hubungannya dengan nisan itu gitu kan. Misalnya nisannya namanya ridho gitu. Berarti yang bawahnya ini kan almarhum ridho itu. Nah, ini makna daripada jadi temporal. Jadi kalau kita pindah ke nisan lain, ya kan, namanya lain lagi gitu, namanya imam berarti kan, ini jadi dia temporal gitu. Nah, ini contoh contoh tafsir gitu. Nah, jadi oleh sebab itu berbagai definisi para ulama itu dia memdefinisikan seputar masalah-masalah teks, masalah tanda. Nah, masalah-masalah teks atau lafal atau itu dihubungkan dengan makna-makna daripada suatu kata.
Nah, ini kalau kita lihat dihubungkan dengan makna-makna suatu kata. Jadi dia tidak membentuk suatu penjelasan rangkaian daripada daripada pusara-pusara itu tadi. Nah, ini yang dapat kita pahami daripada kata tafsir. Nah, jadi kalau kita lihat dari makna itu, nah ini dapat kita lihat. Jadi kalau kita lihat di makna-makna di dalam kitab-kitab tafsir, misalnya kitab-kitab tafsir masa lalu lah yang terkenal, misalnya Ibnu Katsir, At-Tabari, atau Jalalain, atau Al-Qurtubi itu, nah itu semua menjelaskan tentang hal-hal ini per kata maknanya gitu. Jadi jarang kita lihat dia menjelaskan secara tuntas kaitan seluruhnya, seperti contoh yang pusara tadi, ya kan? Melihat ini, nah tidak ada dia dalam satu kesatuan gitu. Nah ini makna tafsir. Tapi yang jelas tafsir yang tadi kita katakan dia bersifat temporal, momen-momen. Nah ini yang dijelaskan, dan Allah di dalam Al-Quran hanya disebut kalau tidak salah satu kali saja. Bagaimana dengan takwil, Pak Iswan? Nah dia berbeda dengan takwil gitu. Takwil ini disebut di dalam Al-Quran banyak gitu. Setidaknya ada 16 atau 17 kali Al-Quran menggunakan kata-kata takwil. Misalnya ayat seperti yang sering dibaca lah, misalnya Ali Imran ayat 7, ini itu kan, wa ma ya'lamu ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, tidaklah yang mengetahui takwil itu melainkan Allah. Misalnya kalau kita lihat lagi di surah di Ali Imran ayat 7 tadi, itu kan Allah menjelaskan orang-orang yang cenderung mentakwilkan sesuatu sehingga dia menimbulkan fitnah. Nah, adapun orang-orang yang cenderung pada suatu kesesatan, dia membuat suatu takwil yang cenderung untuk membuat suatu kesesatan, fitnah, suatu goncangan-goncangan gitu. Nah, itu Ali Imran ayat 7. Wallazi anzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiq wallazi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Kemarin yang kita bahas tentang ayat muhkamat mutasyabihat itu kan. Nah, ada yang dia cenderung dengan membuat takwil. Nah, ini yang disampaikan Allah di Ali Imran ayat 7. Nah, kita lihat lagi kalau penggunaannya di surah Yusuf ayat 6. Di situ Allah mengatakan wa kadzalika ya'tibuka wa yu'allimuka min bita'wilil ahadits. Nah, terus Allah katakan wa yutimmu bi ni'matuhu 'alaika. Allah katakan di situ, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu. Kamu ini dalam ayat ini dalam konteks Nabi Yusuf. Memilih kamu, kata Allah memilih kamu, dan diajarkan wa yu'allimuka min ta'wil ahadits. Jadi diajarkanlah takwil tentang mimpi-mimpi, sebagian daripada tentang mimpi-mimpi. Nah, wa yutimmu bi ni'matihi 'alaika. Terus Allah katakan, dan disempurnakannya nikmatnya itu kepadamu. Jadi Yusuf ini diberikan mimpi pada waktu itu dia melihat bintang-bintang sujud, ya kan? Bintang-bintang sujud. Nah, disampaikan kepada orang tuanya Nabi Yakub. Terus Nabi Yakub bilang, hal itu jangan kamu ceritakan pada saudaramu, katanya. Nah, ini Allah memberi takwil. Allah katakan Allah memberi takwil, dan takwil itu disempurnakan
disempurnakan oleh Allah dengan nikmatnya gitu. Nah, terus kalau kita lihat lagi Al-A'raf ayat 53, kalau tadi kan cerita tentang tentang Nabi Yusuf itu kan. Nah, di situ ayat Allah mengatakan di Al-A'raf 53 ini hal yanzuruna illa ta'wil. Jadi di sini Allah mengatakan kecuali orang-orang kafir itu menunggu kebenaran ta'wilu. Jadi kebenaran daripada Al-Qur'an. Nah, di sini juga dapat kita pahami takwil ini artinya ada sesuatu yang sedang berjalan sehingga menunggu kebenaran seperti Yusuf tadi kan apa yang ditakwilkan sehingga dia menjadi nyata. Nah gitu. Nah, misalnya kalau cerita Nabi Musa itu kita lihat misalnya di surah Al-Kahfi itu di 82. Nah, di 82 Nabi Musa ini kan dia berjalan dengan yang kata orang dengan Nabi Khidir, dengan orang yang berilmu dan dilarang menanyakan sesuatu nih kan. Nah, terakhir Nabi Musa tidak sabar lagi. Nah, belum selesai dia menjelaskan, Nabi Musa udah nanya, loh kok begitu gitu. Nah, ini yang dinyatakan di surah Al-Kahfi 82. Nah, di situ Allah berfirman, zalika ta'wil ma lam tastati 'alaika sabran. Jadi Allah katakan demi di situ bukan firman Allah kata orang pintar tadi, demikianlah takwil yang kamu tidak sabar terhadapnya. Jadi orang itu menceritakan gitu apa sebab dia berbuat begitu, ini seperti perahu yang dirusak itu ada nanti dia akan diambil, ada rumah roboh anak kecil, ada harta di bawahnya. Nah, ini baru dikatakan demikianlah takwil yang kamu tidak sabar terhadapnya. Nah, kalau kita lihat di sini penggunaan kata takwil ini menunjukkan adanya suatu rangkaian pemahaman terhadap sesuatu, termasuk teks lah di dalamnya, segala sesuatu termasuk teks dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengalaman subjektif seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dia melihat bintang yang sujud kepadanya. Nah, bisa juga dia dalam bentuk wujud material seperti yang dicontohkan Allah di dalam kisah Nabi Musa gitu. Nah, wujud-wujud material inilah yang bisa pengalaman fuadi, pengalaman empiris gitu. Tentang apa? Nah, kalau kita lihat ayat yang kita sampaikan ini kan dia bercerita tentang tentang adanya hubungan masa lalu, masa kini dan masa depan. Nah, setelah diceritakan semuanya, ya kan? Nah, di situ juga dikatakan itulah takwil. Berarti bisa juga takwil ini dia penjelasan sampai akhir dari fenomena yang dijelaskan itu gitu. Nah, oleh sebab itu jika kita belum jelas tentang sesuatu, nah janganlah kita buru-buru mengambil kesimpulan, membuat takwil. Nah, inilah yang dikatakan Allah di Ali Imran ayat 7 sehingga menimbulkan fitnah, membuat goncangan-goncangan. Nah, ini banyak kita lihat sekarang. Kita ngomong seenaknya sehingga rakyat di bawah jadi berdebat, jadi segala macam tentang pernyataan-pernyataan itu gitu. Karena tidak jelas hubungan antara masa lalu, masa kini dan masa depan. Jadi Allah katakan ya kita harus sabar karena yang kamu tak sabar menunggunya katanya kepada Nabi Musa tadi gitu. Istilah keren anak-anak ini kan sekarang anak milenium ini kalau hal ini tidak boleh buru-buru ya kan, harus mau tenang, harus sabar katanya. Nah, ini makna makna takwil gitu. Jadi takwil meliputi tafsir di dalamnya ya Pak Iswan. Nah, kalau kita lihat tadi kan penjelasan kita tadi bahwa
eh, takwil tafsir tadi tentang sesuatu, sedangkan takwil tentang segala menjelaskan kaitan antara sesuatu tadi gitu. Nah, pada beberapa penjelasan yang lalu kan di dalam penjelasan realitas pertumbuhan, perkembangan dan pertumbuhan, perkembangan dan perubahan-perubahan. Nah, kita kan sudah ada membahas dua istilah. Pertama kita katakan sejarah. Ini kita ambil dari kata sejarah di dalam Al-Qur'an, artinya pohon, pohon yang dari buah terus berkembang, bercabang, berbuah, ngulang lagi bijinya, berbuah segala macam. Nah, ini sejarah. Jadi ada cabang, ada batang, ada ranting. Nah, ini tapi dia dalam satu kesatuan. Nah, oleh sebab itu dia dikatakan sejarah. Nah, ada juga kemarin kita sudah jelaskan namanya rangkaian sejarah. Jadi di sini kita membedakan yang namanya sejarah dan namanya rangkaian sejarah. Nah, yang kita kenal dengan rangkaian sejarah inilah yang kita kenal sekarang dalam istilah tarikh atau history. Nah, history artinya potongan-potongan cerita, ada momen-momen waktu. Nah, jadi ada dua, ada sejarah, ada rangkaian sejarah gitu. Nah, dalam di dalam pemahaman inilah sejarah inilah yang kita pahami sebagai takwil. Artinya sejarah seperti pohon tadi, dia bisa menjelaskan masa lalu dari biji, dari biji sampai kembali buah, kembali ke biji lagi, itu selesai gitu. Nah, ini namanya sejarah. Artinya sejarah ada hubungan masa lalu, masa kini dan masa depan. Nah, ini sejarah gitu. Nah, sedangkan rangkaian sejarah dengan contoh ayat tadi, dia menjelaskan momen-momen secara temporal, ada batas-batas waktu yang kita katakan tarikh atau history tadi, sejarah dalam bahasa kita yang kita kenal ini. Nah, ini dia menjadi rangkaian sejarah. Jadi ada dua, sejarah dan rangkaian sejarah gitu. Nah, dengan perkataan lain, takwil ini dia meliputi tafsir. Jadi ketika ibarat pohon tadi, ketika dijelaskan dari biji sampai buah, yang dijelaskan itu termasuklah momen-momen dahannya, daunnya. Nah, ini yang kita katakan berarti tafsir itu termasuk di dalam takwil, atau dengan perkataan lain, takwil itu merupakan bagian daripada tafsir-tafsir. Nah, jadi bagaimana menyambung tafsir-tafsir tadi menjadi satu kesatuan. Jadi artinya apa? Artinya kedua hal ini harus merupakan satu kesatuan supaya apa? Supaya tidak mengalami cacat-cacat pemikiran, adanya fluktuasi, adanya kesalahan-kesalahan intertekstual antar ayat gitu. Nah, kalau kita salah, nah kita membingungkan. Misalnya ayat Allah mengatakan innallaha yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kamu menjadi lebih baik, ya kan? Hingga hatta yukhayyiru ma bi sehingga kamu sendiri yang membuat khair, membuat lebih baik gitu, ya kan? Artinya kan ada otonomi di dalam diri manusia. Nah, kalau ini takwil tidak kita dalam satu kesatuan, dia akan berbenturan nanti. Nah kalau begitu gimana nih tentang misalnya dalam mengatakan la tahrak zarra illa biiznillah, semua bergerak karena izin Allah, dengan pemahaman Allah lah yang menggerakkan. Nah, atau innallaha khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, ini jadi kekacauan gitu. Jadi apa ya? Jadi tidak membentuk suatu takwil. Nah, ini hubungan antara tafsir dan takwil. Selama ini kita lebih mengenal
tafsir daripada takwil. Di lain pihak tadi jelaskan bahwa kata tafsir hanya digunakan satu kali dalam Al-Quran, sedangkan kata takwil ada sekitar 17 kali. Bisa Pak Iswan lebih jelaskan lebih jauh lagi mengenai takwil ini, Pak Iswan? Nah, kalau takwil itu kan dia berasal dari kata awala ya. Awala, takwil ini dari kata awala, dia bermakna proses awal menuju akhir. Oleh sebab itu tadi ayat-ayat yang kita contoh Nabi Musa tadi, itu kan nampak dikatakan inilah zalika takwil. Nah, inilah takwil. Artinya inilah penjelasan akhir gitu kan. Nah, padahal digunakan kata takwil tadi. Nah, jadi dia proses awal menuju akhir. Nah, melihat ayat contoh ayat tadi yang kita katakan tadi, makna takwil di surah Al-Kahfi itu bisa berarti akhir gitu. Nah, oleh sebab itu kata awala ini dia tergolong al-tadad. Artinya dia bisa berarti awal, dia bisa berarti akhir. Nah, ini yang dapat kita pahami. Jadi takwil ayat berarti menjadikan ayat ini penjelasan dan kita menemui akhir daripada pemaknaan. Nah, jadi akhir daripada pemaknaan. Nah, itu takwil. Contoh tadi macam seperti pusara tadi. Kita kan tafsir bagian daripada takwil. Nah, sehingga kita melihat pusara, kalau kita bongkar kuburannya itu, pusaranya itu, nah sesuailah siapa apa yang wujud realitas objektif yang ada di bawahnya. Nah, jadi ini penjelasan akhir makna. Baik itu urusan-urusan yang berupa hukum-hukum rasional maupun berupa hukum-hukum realitas objektif. Jadi akhir pemaknaan menuju hukum rasional dan hukum realitas objektif berarti ada dua model penampilan ya. Nah, kan tadi ada tadi saya katakan menuju untuk baik dia dalam hal rasional maupun dalam hal empiris, objektif. Ini kan empiris, bisa di indrawi gitu. Nah, itu berarti ada dua gitu. Nah, pertama ini bagaimana mewujudkan ayat-ayat Al-Quran ini menjadi suatu fenomena empiris yang dapat dipahami oleh akal. Artinya apa-apa yang kita lihat fenomena ini harus kita buat supaya dia bisa masuk akal, bisa dijelaskan. Artinya apa? Artinya kan membutuhkan waktu. Nah, ini dapat kita lihat Allah memberikan contoh di surah Al-An'am ayat 7. Di situ Allah katakan likulli naba'un mustaqarrun wa sawfa ta'lamu. Nah, artinya apa? Tiap-tiap naba itu informasi, naba'a ini informasi, tiap-tiap informasi itu ada waktu dan tempatnya gitu. Artinya kelak nanti kau akan tahu. Nah, jadi jangan sekarang kita belum tahu kita paksakan sehingga kita tidak sabar tadi. Seperti contoh peristiwa Nabi Musa tadi. Orang yang alim ini memberikan informasi, ya kan? Nah, belum sampai pada waktunya, belum sampai ini Nabi Musa udah bertanya-tanya, kok kamu melakukan ini, kok kamu melakukan ini. Nah, ini yang dikatakan Allah tentang informasi. Jadi mungkin hari ini kita belum tahu, besok kita tahu. Nah, ini perlu pemikiran. Nah, dari kata naba'a inilah, daripada derivasi daripada kata naba'a inilah muncul kata nubuah. Nah, artinya nubuah sesuatu informasi yang perlu kita pikirkan, kita pahami, kita jelas
kita mengerti gitu. Artinya apa? Artinya ada saat informasi Al-Qur'an itu benar-benar terjadi, benar-benar terjadi, di mana takwil terhadap ayat itu menjadi fenomena empiris yang rasional. Seperti Nabi Yusuf tadi. Nah, ketika dia mimpi bahwa ada bintang semuanya sujud kepadanya, nah ini menjadi hak, menjadi satu kebenaran gitu. Kenapa? Ketika itu Yusuf jadi raja, ya kan? Semua saudaranya yang 11 orang itu sujud kepadanya, karena Yusuf kan ada 12 bersaudara kan, anak Nabi Yakub ini. Nah, itu yang pertama gitu. Nah, yang kedua melalui eksplorasi teori-teori ini yang ada kita takwilkan. Jadi melalui teori-teori yang ada ini kita takwilkan dengan teori-teori yang sudah tersedia. Nah ini dapat kita lihat, ini dijelaskan, ini dapat kita lihat informasi ini ada di Fusilat ayat 53. Di situ Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi di segala penjuru alam afaq, di seluruh penjuru dunia ini ada ayat. Nah, ada ayat-ayat dan di dalam diri kita ini juga ada ayat gitu. Ada ayat-ayat ini juga fenomena gitu. Jadi ayat-ayat nanti itu akan jelas kata Allah. Nanti kalau kita sudah tahu memahami itu, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga mereka tahu sebenarnya Al-Qur'an itulah benar. Nah, harusnya orang-orang yang berilmu ini kan tunduk pada Al-Qur'an. Misalnya siapa gitu? Misalnya teori Big Bang. Oh, dia dengan membongkar teori-teori Stephen Hawking segala macam itu, dia menyatakan, tadinya alam semesta ini bersatu. Kemudian ada ledakan. Tidak mungkin ada muncul makhluk hidup kalau tidak ada air. Nah, ini kan menjelaskan surah Al-Anbiya ayat 30 gitu. Nah, ini yang dimaksudkan Allah. Jadi dia menjadi wujud gitu. Nah, ini yang makanya di situ dikatakan sanurihim min ayatina itu, sanurihim ayatina itu memperlihatkan tanda. Nah, itu kan artinya memperlihatkan fenomena. Berarti fenomena ini kan aktivitas terhadap benda-benda konkret. Nah, jadi ada dua. Dari dua inilah sekarang kita mengenal dua aliran untuk menentukan kebenaran. Ada aliran rasionalisme dan ada aliran empirisme. Nah, ini yang disampaikan Al-Qur'an. Apa yang dapat dipahami dari dua model ini, Pak Iswan? Nah, kalau kita lihat dari dua model ini, berarti dari sinilah kita dapat memahami bahwa tidak ada satu wahyu pun dalam konteks nubuah yang secara rasional empiris yang tidak masuk akal. Pasti dia masuk akal. Masalah hari ini, masalah besok, atau yang akan datang kita baru tahu, itu lain masalah. Tapi seperti anak kecil lah, dia tidak tahu kalau sulap itu tidak masuk akal, ataunya ya masuk akal juga. Masuk akalnya apa? Ya karena memang direkayasa kan. Nah, ini ya setelah dewasa baru kita tahu gitu. Nah, ini seluruh wahyu dalam konteks ini dia pasti benar, sebab Allah tidak mungkin menurunkan suatu informasi yang informasi itu petunjuk untuk manusia tapi tak bisa dipahami. Ini kan ndak logis ini. Saya ngasih petunjuk sama Pak Jul, ini petunjuk nih. Oh, ini petunjuk ndak bisa digunakan, ya percuma saya memberi petunjuk kan gitu. Nah, ini informasi. Nah, informasi inilah yang dibangun oleh orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, yang mampu menguasai sains dan teknologi, yang kita pandang sebagai apa yang dia hasilkan itu merupakan loncatan-loncatan kuantum. Jadi ada loncatan-loncatan kuantum
dalam pengetahuan manusia. Nah, inilah yang dikembangkan zaman jayanya Islam ini kita mengenal Avicenna, Ibnu Sina, terus ahli-ahli astronomi, kita mengenal Ibnu Arabi, kita mengenal Aljabar. Nah, setelah pasca itu ada Einstein, ada Newton, dan segala macam. Nah, ini orang-orang yang memiliki ilmu. Masalah dia tadi memiliki ilmu tadi, dia langsung tunduk kepada Al-Quran, dia langsung menyatakan bahwa Allah itu benar, atau dia percaya satu hal nubuat, di risalatnya dia tidak percaya. Nah, ini sudah lain-lain masalah. Tapi orang-orang inilah yang membawa ilmu, seperti Thomas Alva Edison. Ini kan orang yang membuat ilmu untuk kepentingan umat manusia, sehingga dengan listrik itulah Mekah bisa dingin, listrik bisa. Bayangkan kalau tidak ada listrik, mau gimana kita sekarang beribadah di Mekah? Mungkin nyari batu di Muzdalifah aja, nyari untuk ngelempar jumrah itu mungkin buat senter kita kan. Nah, sekarang udah kayak siang aja tinggal ngambil. Ini kan hasil daripada mereka gitu. Ya kan? Nah, ini ya harus kita takwilkan. Jangan kita langsung membuat pernyataan, oh ini dia pasti mati, dia kena siksa, masuk surga, mau masuk neraka, gini-gini. Di lain pihak hasilnya kau nikmati. Ya Allah, untung nggak lampu nyala. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Nah, inilah perlu adanya takwil. Berarti para ilmuwan tadi seperti Ibnu Sina, Aljabar, Einstein, Newton, Darwin, Thomas Alva Edison dapat dianggap orang yang sukses dalam melakukan takwil nubuah. Ya, dalam konteks nubuah terhadap objektivitas Allah, ya itu untuk kepentingan umat manusia. Iya kan, penemuan misalnya adanya hukum gravitasi, adanya penemuan nuklir segala macam. Nah, ini kan banyak kepentingan untuk umat manusia. Nah, jadi ini nubuat ini tidak ada kaitannya dengan perintah-perintah risalat. Kemarin sudah kita jelaskan itu kan. Nah, ini petunjuk untuk bagi manusia. Nah, tapi ya itu tadi Allah katakan bal kazzabu bima lam yuhitu nabi ilmihi lamma ya'tihim ta'wilah. Jadi Allah katakan ta'wilu. Jadi Allah katakan bahkan yang sebenarnya itu mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahui dengan sempurna, dengan lengkap. Artinya kita belum tahu apa-apa, sudah tidak mengadakan penelitian, tidak membongkar ilmu pengetahuan, kita udah buru-buru menetapkan suatu keyakinan, suatu akidah. Nah, ini yang dikatakan Allah, mereka itu sebenarnya mendustakan apa yang mereka belum mengetahui dengan sempurna. Jadi belum mengetahui dengan sempurna atau lengkap, padahal belum datang kepada mereka itu takwilnya. Nah, di sini jadi belum selesai takwil, belum selesai akhirnya. Takwil kan tadi bisa berarti awal, berarti akhir. Belum selesai takwilnya sudah menyatakan mengambil kesimpulan. Nah, demikian juga kalau itu di ayat di Yusuf 39. Nah, kita lihat juga misalnya di ayat-ayat lain Allah katakan Allah berfirman, Nabi Yusuf berkata, waqala ya abati, hai bapakku, katanya haza ta'wil ru'ya. Haza ta'wil ru'ya min qablu qad ja'alha rabbi haqqan. Jadi di sini Yusuf mengatakan ketika dia mangkuk bapaknya di atas singgasananya, terus saudaranya sujud kepadanya, terus dia katakan ya abati haza takwil ru'ya. Ya artinya ya seolah-olah Yusuf mengatakan bapakku, inilah takwil yang sebelumnya tadi aku sudah dapat, dan Allah menjadikannya Allah menjadinya
qad ja'alha rabbi haqqan. Allah menjadikannya hak, menjadi muncul. Nah, jadi takwil ini satu rangkaian proses. Nah, yang di dalamnya disambung-sambung dari apa? Dari tafsir-tafsir. Nah, inilah yang kita katakan ada sejarah, ada rangkaian sejarah. Jadi ini yang dapat saya sampaikan mengenai tafsir dan takwil. Ya, yang perlu satu hal informasi yang kita sampaikan bahwa tafsir hanya disebut Al-Quran satu kali, takwil disebut Al-Quran sebanyak 16 atau 17 kali. Tapi hari ini selalu kita bergelut di dunia tafsir. Nah, inilah yang menyebabkan mungkin terjadi berbagai hal yang kita saksikan sekarang ini. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini sebelum diakhiri dapat saya sampaikan beberapa hal simpulan. Dalam konteks nubuat tidak ada informasi yang tak dapat dipahami oleh manusia. Sebab Allah tidak mungkin memberi petunjuk tapi tak dapat dipahami manusia. Tafsir adalah bagian dari rangkaian sejarah, yaitu penjelasan secara temporer pada satu peristiwa mengenai hal-hal yang secara empiris dapat diinderawi agar bisa dipahami. Sedangkan takwil adalah sejarah, yaitu bagaimana menjelaskan setiap entitas serta keterhubungannya terhadap masa lalu, masa kini, dan masa depan. Takwil terhadap ayat berarti menjadikan ayat menemui akhir pemaknaannya sesuai logika manusia, baik berupa hukum rasional maupun hukum realitas objektif. Demikian kajian kali ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.